Selamat malam teman-teman Step Misteri dan sahabat Santri Matoh. Kali ini Santri Matoh sedang berkolaborasi dengan Step Misteri, di mana kita bakal menguak sebuah tempat yang berada di Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Rengel, di mana di salah satu hutan di Kecamatan Rengel ini udah terkenal dengan keangkerannya. Bahkan sering atau banyak warga dari kota Tuban sendiri atau bahkan luar kota Tuban sering meminta-minta rezeki atau apapun itulah, teman-teman. Nanti kita tanya-tanya kepada Pak Ustadz Agus untuk menjelaskan lebih detail gimana kita menyikapi tempat-tempat seperti ini dan gimana nanti kita melakukan eksplorasi seperti apa. Gimana Pak Agus tanggapan tentang lokasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Santri Matoh lagi kolaborasi dengan channel Step Misteri. Kita kolaborasi Putra Bojonegoro sama Putra Tuban. Ini ada di tempat ya terkenal misteri, juga sering terjadi sesembahan atau mungkin pesugihan tempat ini. Ya, mulai tadi datang ya energinya memang sedikit kurang cukup Menegangkan jadi, ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti akan kita kuak lebih dalam nanti lewat mediumisasi. Sekarang kita survei juga tempat lokasi aja. Oke. Jadi untuk saat ini langsung kita survei ke lokasi aja Pak Ustadz. Langsung aja. Oke. Monggo tim sana aja. Monggo. Nah teman-teman, kita berada di sebelah dan di bawah pohon yang besar ini, karena orang-orang dari banyak kota datang kemari itu untuk melakukan sebuah ritual di sebelah sini. Oke. Gimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, auranya yang terdeteksi dari Santri Matoh seperti apa gitu? Mereka sudah tahu. Jadi bakal saya ke sini tuh sudah tahu. Nggak sempat sudah datang ke rumah saya, salah satunya. Jadi mungkin istilahnya menolak tim kita untuk ke sini. Iya sih benar Pak Ustadz. Karena saya juga merasakan kayak ada sedikit apa ya, kayak tekanan gitu, sedikit dadanya agak sedikit sesak gitu. Ya, mulai tadi jalan itu ya rasa sesak. Benar. Waktu saya melakukan eksplorasi di sini dan setelah saya melakukan uji nyali beberapa menit, sekitar ya berapa menit lah, nggak lama gitu, saya merasakan sebuah interaksi. Yang pertama, ada seperti ini Pak Ustadz, ada kilatan cahaya sebesar bola mata atau apa, kurang gede lah kalau bola mata ya, itu berupa putih, berwarna putih. Berwarna putih. Nah, yang kedua, saya merasakan kayak ada colekan di tengkuk, ada colekan gitu. Terus untuk harum ada, tapi cuma sekilas, tipis. Ya, lewat aja. Terus interaksi yang menurut saya membuat apa ya, agak sedikit merinding itu suara cewek yang di atas. Oh, di atas. Kayak merintih. Merintih kesakitan, seperti merintih kesakitan, tapi kecil banget. Nggak ngelihat penampakan apapun, cuman ya merasakan tadi itu cuma cahaya itu. Cahaya, penampakan cahaya. Cuman cahaya yang bulat tadi gitu. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa mengekspos itu makhluk apa gitu lewat mediumisasi teman-teman. Ya, nanti kita akan buktikan. Iya, dibuktikan oleh Ustadz dari Santri Matoh ya. Oke, Pak Ustadz silahkan, mediator. Ya, ini akan kita lanjutkan untuk melanjutkan tugasnya Step Misteri. Kita akan lakukan mediumisasi sesosok apa di tempat ini, atau mungkin saya akan memanggil penunggu terkuat yang ada di tempat ini. Kita lewat mediumisasi. Ini ada Mas Koirul siap jadi mediator. Kita langsung saja tarik yang terkuat yang di atas sana. Saya panggil penguasa terkuat di tempat ini.
bisa dihadir. Yang tadi berwujud besar itu bisa hadir, bisa hadir. Wah, ini dari golongan apa ini? Dari golongan apa ini? Bisa bicara. Saya kasih hadiah. Bagus. Dari golongan apa? Daripada tadi mondar-mandir, sekarang kan bisa berkenalan. Bisa bicara bahasa manusia itu. Bisa atau bahasa Jawa, terserah. Oke. Bisa bicara dengan suara keras. Ngalih. Saya disuruh minggir. Ada apa? Kenapa? 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 Ya alasannya apa? Kalau tidak boleh? Ganggu. Apa yang ganggu? Saman lagi makan, saya ganggu. Dari golongan sampean? Jin. Berwujud besar. Di mondar-mandir itu. Kamu penjaga. Udah lama di tempat ini? 1000 tahun. Ini kan katanya tempat pemujaan. Sini, apakah itu memuja kamu sebagai penguasa di sini? Atau ada yang lain? Oh, cuma penjaga. Ini katanya juga mungkin dijadikan tempat pesugihan. Apa benar itu? Perkenalkan, saya utusan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ini buktinya di depanmu. Lihat. Bisa dicek itu. Jadi bukan utusan yang ngaku-ngaku. Benar apa tidak itu? Ini mohon kerjasamanya ya. Diceritakan tentang tempat ini. Saya tak mendekat biar lebih jelas. Bener ini dipakai untuk pesugihan? Hah? Suaranya agak keras. Bener. Biasanya orang itu meminta apa itu di tempat ini? Pesugihan. Jabatan. Masa orang cari jabatan ngerusuk-ngerusuk tempat seperti ini? Di sini apa yang di atas? Ada lagi itu. Katanya intinya di atas. Oh, kalau setujui di pertama ini baru ke sana. Itu. Oh, belum pasti. Siap kabeh. Suaranya agak keras lagi ya. Ini ditonton banyak orang yang mendengar. Berarti setelah dari pohon ini nanti ada seperti sumur. Kalau di situ setujui baru naik ke atas. Ya, seperti itu. Sumur itu petunjuk. Petunjuk apa?
Nah, neng kene. Gerbang. Oh, ini pintu gerbang. Atine ditoto. Niate tenan ora. Nek wis lolos TKT. Dadi nek tahapan nomor kali. Tahapan nomor kali niku dituduhno sedaya syarat-syarate. Sedaya sing bakal dicukupi, sedaya bakal ngerti resikone. Nek sing teng mriku akate. Oh, akad perjanjian Akad niku perjanjian kali persetujuan. Kali penguasa. Niki saged dihadirke penguasane samriko. Saged dipanggilke niki enten utusan Sang Hyang Roja Nirwana dugi mriki. Gak seneng sampean rene wong iki wis Gak seneng. sampean tarik dhewe. Saya tarik sendiri ya. Nanti sama keluar ya. Saya tarik penguasa di atas yang terkuat. Tarik dalam keadaan terikat. Allah, masuk gantian. Gantian dalam keadaan terikat. Oh, malah kuntilanak yang masuk. Kenapa yang masuk malah kuntilanak? Gak ngerti aku tuh. Saya mau manggil raja, bukan kamu. Kenapa yang disuruh datang malah kuntilanak? Guys, gak seneng. Bilang ini utusannya Sang Hyang Roja Nirwana. Apa mau menolak itu? Atau mau saya hancurkan tempat ini? Kalau kuntilanak nanti aja. Belum waktunya masuk. Tuh mulutnya terbuka, bisa bicara. Lidahnya bisa dibuka tuh. Lidah suaranya keluar jelas. Sampai penguasanya tempat ini. Ya, suruh minggir semua itu. Iya. Kenapa sampean nggak suka sama saya? Ya. Udah, saya buat apa ya? Ya, tapi sampean sing niki nang jero awak sampean kuwi. Kenapa? Penunggu saya kenapa? Selatno kabeh anak buahku. Ya, berarti anak Prisman mau berbuat jahat. Oh, gak jahat. Itu gak sih. Sampean nek ditebak mesti. Males. Jogo. Panas sampean rene iki panas. Panas. Oh, adem ini panas. Ya, saya tidak ada niat merusak. Saya sebut tadi. Ngerti. Wes aja dibahas gue ngerti. Kenapa? Ngertinya dari mana? Wes ngerti. Tahunya seperti apa ini? Siapa beliau? Wes ngerti aku. Yo kuwi ngerti aku. Disebutkan aja namanya. Kenapa? Kenapa? Gak berani nyebutkan? Kenapa? Aja bahas gue. Niat sambil silaturahim ya silaturahim. Ya. Nah ini saya cuma keduanya ingin sampean bercerita tempat ini. Ya. Ya cuma sebentar aja, yang penting bisa mengorek keterangan tempat ini.
Menurut ceritanya orang-orang kesini itu sering dipakai pesugihan, apa benar itu? Gimana? Yang rada keras. Bener. Itu kalau tadi menurut penjaganya, kalau sudah disetujui baru kemungkinan urusan perjanjian. Jadi tadi juga ada banyak kuntilanak itu. Itu juga bagian anak buahmu. Ini ada hubungannya sama kawin enggak ini? Oh, tidak ada. Blorong. Oh, berarti kamu pasukannya Blorong. Emang tahu Blorong sekarang di mana? Nggak tahu kan? Blorongnya sudah tobat sekarang. Nah iya, mau saya hadirkan ke sini. Bukti ya, saya hadirkan nih Blorong ke sini. Sang, saya hadirkan ini Blorong yang sudah menjadi Muslim. Assalamualaikum. Bersedia hadir di tempat ini. Saya manggil atas izin Sang Nyi Blorong, Nyi Blorong, Nyi Blorong hadir, 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 hadir tempat ini, hadir. Itu sudah di sebelah saya kanan saya. Nah, silakan berkomunikasi sendiri ini. Bisa bercerita. Iki mbok janji kula boten. Boten. Kula sampun sumpah. Ini masih ngobrol sama Nyi Blorong yang sengaja saya datangkan. Boten. Kula tetep niki. Boten. Mungkin dari tadi tim Step Misteri boleh juga di dekat saya untuk ngobrol sama. Ya, jadi wanita cantik aja, jangan ular. Nah, ini mas, kita ngobrol bareng aja. Jadi kan di zaman kan sudah explore. Barangkali mungkin yang ditemui mungkin ini bisa ditanyakan. Ya, Mas. Assalamualaikum. Ini jin kafir ini. Assalamualaikum itam al-huda. Dengan siapa saya berbicara? Dewi Nilamsari. Kalau boleh tahu, asal Anda dari mana? Atas. Kalau seperti yang saya lihat tadi, Anda waktu masuk mewujudkan diri seperti ular. Apakah Anda sesosok ular? Apakah Anda sering yang melintas di pinggir jalan waktu ada orang lewat? Apakah itu golongan Anda atau Anda sendiri? Kamu sendiri. Itu lagi apa itu? Kalau di luar. Lagi survei. Lihat orang danang lewat ini. Hah? Atau cari korban apa? Tujuan Anda menampakkan diri sebagai sesosok ular yang besar melintas di tengah jalan itu apa? Tujuan Anda apa? Ben ngerti. Aku ini. Oh, pengen tahu keberadaanmu di sini. Seperti itu. Nah, setelah masyarakat atau orang-orang sekitar sini tahu bahwa ada keberadaan Anda di sini, apa yang Anda peroleh gitu? Dengan sini aku. Biar Memuja gitu ya. Bukankah kita sesama makhluk itu disuruh memuja hanya satu Tuhan gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang bisa kamu apa yang bisa Anda kasih? kesenangan dunia, tapi tidak kekal di akhirat. Wah, jadi ini tipu daya mereka tuh luar biasa. Ya, Ya Ustadz ya. ya, jadi Jadi biar mereka- tertarik. Dia menawarkan sebuah kesenangan duniawi. Nah, cuma pasti ada imbal baliknya. Iya. Ya, Apakah setiap orang yang datang ke sini kemudian meminta sesuatu ada imbal baliknya? Ada permintaan yang krusial buat Anda gitu. mahar. Suaranya agak keras ya. Mahar. Oh, mahar. Mahar nalika aku kalau Nikah. Berarti ada ikatan pernikahan itu. Oh, berarti orang yang datang ke sini kemudian meminta sesuatu dari sini harus menikah dengan golongan Anda gitu. Sama Oh, sama Anda pribadi. Oh, nikah secara gaib. Seperti apa itu nikah secara gaib? Bisa dijelaskan? sebelum menikah, sebelum hubungan persetubuhan dari gerbang sini, terus? dari gerbang dilihat kesungguhan, sungguh-sungguh atau tidak. Lalu? Bawa ke sumur itu. Maharnya itu berupa apa? Berupa uang, berupa tumbal atau apa? Iming-imingnya berupa apa itu? Pokoknya mahar gitu aja ya. Ayo, Oke. maharnya Kalau boleh tahu nih ya, di kawasan ini apakah ada golongan Anda yang beragama Muslim, beragama Islam? ada. Apakah mereka tidak berusaha untuk mencegah orang-orang yang datang ke sini? Tetap kalah. Beda. Tugasnya beda. Berarti cuma cuek gitu. Gimana? Oh, minggir. Oh, berarti ada pembatas antara Muslim dan Muslim dengan kafir seperti Anda. asik. Ya, jin fasik seperti Anda ya. Punya tugas sendiri-sendiri. Gini yang saya pengen pertanyakan juga begini. Apakah orang-orang yang datang ke sini ketika mengucap sebuah doa, apakah Anda juga masih bisa mengganggu orang yang datang ke sini? Doa itu kan saya bisa membaca Al-Quran. Kamu juga bisa meskipun fasik. Diajari sama siapa? Guru saya Siapa, Guru? di atas. Iblis. Orang yang tidak punya kekuatannya. Maksud kekuatan 300 kali. Tidak mau. Kekuatan seperti apa yang Anda maksud? Kalau Tidak tahu. Saya tidak tahu dia punya cahaya. Alhamdulillah, ini sudah selesai mediumisasi di tempat tadi yang bisa dilihat itu tempat pesugihan, dan mohon maaf ini ada kesalahan teknis ya. Jadi ada kendala teknis yang membuat kita gagal untuk mengambil gambar-gambar atau video yang sebenarnya sangat penting ya Pak Ustadz. ya. Itu nggak tahu ini ada suatu gangguan mungkin Ya, mungkin ada gangguan-gangguan dari dimensi-dimensi lain lah yang jadi pesan-pesannya apa ini Pak Ustadz untuk tempat-tempat yang kayak gini? Untuk pesan-pesannya, harapan saya setelah melihat tayangan ini, video ini, untuk orang yang akan berusaha mencari pesugihan di tempat ini tadi, diurungkan niatnya, karena memang pesugihan itu memang awalnya dimiming untuk bisa cepat kaya, tapi tidak taunya belakangnya itu ujungnya ada
Timbal baliknya timbal Pak balik Ustadz. tumbal Oke. bagi pelaku dan seluruh anggota keluarganya. Jadi nggak hanya pelakunya saja Pak Ustadz yang di apa namanya ada ikatan gitu. Jadi sampai keturunannya pun Sampai keturunannya, Nah. bahkan bisa sampai orang lain diberikan dari hasil pesugihan itu juga nanti akan diambil. Masya Allah. Resikonya itu banyak. Jadi sangat tidak dianjurkan bagi kaum muslim ya. Ya, bahkan di agama pun tidak boleh termasukkan bersekutu sama iblis, sama setan. Semoga tidak ada yang melakukan perbuatan itu lagi. Amin, amin. Pokoknya diurungkan aja niatnya. Ya, Jadi semoga dia ini bermanfaat. amin, amin. Ya udah cukup sekian Dari kami. dari Santri Matoh, dan Step Misteri. Jangan lupa dukung channel kami. dengan cara subscribe dan komen. Matoh. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matoh. Matoh.